Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin Dan saya Ferilivia Rosella. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Komunikasi Pembelajaran PAI. Ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan sistem pembelajaran PAI. Di dalam suatu proses pembelajaran, komunikasi itu sangat penting yang terjalin antara guru dengan siswa agar suatu tujuan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Di sini guru adalah seseorang yang bertanggung jawab di dalam menyampaikan informasi agar siswa tersebut mendapatkan suatu pembelajaran atau pengetahuan yang sesuai dengan jenjangnya. Komunikasi itu sendiri merupakan upaya di dalam membuat informasi, menyampaikan informasi, dan menyalurkan apa yang dimilikinya terhadap orang lain agar orang lain tersebut mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan. Di dalam komunikasi itu harus terjadi timbal balik atau feedback antara komunikator dan komunikan. Khususnya di dalam pendidikan, komunikator itu sendiri adalah guru dan komunikan itu adalah siswa. Nah, guru dan siswa di sini harus terjalin hubungannya antara guru dan siswa agar suatu proses pembelajaran tersebut dapat terjadi atau terlaksana sesuai dengan tujuannya yang diinginkan. Selanjutnya yakni sistem. Nah, sistem di sini adalah suatu komponen antara satu dengan yang lain itu terdapat hubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sistem di sini terdapat 3 prinsip. Yang pertama yaitu menentukan tujuan tertentu, yang kedua yaitu mencapai tujuan tertentu, dan yang ketiga yaitu menggerakkan fungsi agar tujuan tersebut dapat terrealisasi. Sistem pembelajaran PAI di sini yaitu merupakan suatu upaya di dalam menyampaikan atau mengajarkan suatu metode, cara dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan pendidikan agama Islam terkait pembelajaran akhlak, berperilaku, berpikir, dan berkehendak dalam perjalanan hidup matinya sesuai dengan cara metode yang telah diajarkan tersebut. Selanjutnya yaitu proses komunikasi dalam pembelajaran PAI. Dilihat dari prosesnya, komunikasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang menggunakan gerak mimik, menggunakan lambang, menggunakan gambar, dan sebagainya. Ketercapaian sebuah komunikasi itu dilihat mempunyai 5 elemen. Yang pertama yaitu pengiriman informasi, yang kedua penerimaan informasi, yang ketiga informasi, yang keempat feedback, yang kelima yaitu media. Hal yang harus menjadi perhatian utama yang sering kita lupakan adalah penerima informasi. Dari proses pembelajaran mengajar, siswa adalah manusia, maka sudah selayaknya seorang pendidik memerlukan siswanya sebagai manusia, jangan memperlakukan mereka sebagai mesin atau objek yang tidak memiliki perasaan. Pahamilah diri Anda sebagai seorang manusia untuk kemudian posisikan diri Anda ke dalam posisi siswa Anda. Rasakan apa yang disenangi dan jauhi apa yang dibenci mereka. Sudah saatnya komunikasi yang terjadi dalam proses belajar mengajar merupakan sebuah komunikasi berkualitas yang mengedepankan rasa kemanusiaan. Dengan demikian akan tercapai sebuah kualitas dari komunikasi yang efektif yang akan berefek pada peningkatan kualitas diri setiap orang yang terlibat di dalamnya. Seorang pendidik akan menjadi faktor yang terus disorot oleh siswanya. Oleh karena itu, apabila Anda seorang pendidik, diharapkan bisa menjadi suri teladan bagi siswanya. Terlebih lagi guru PAI, karena apa yang dilakukan oleh guru PAI pasti akan ditiru oleh peserta didik. Jadi diharapkan seorang guru harus berperilaku baik, apalagi di dalam lingkungan sekolah, karena apa yang dilihat oleh peserta didik pasti akan ditiru oleh mereka. Sekian presentasi dari kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.